Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya kita akan mempresentasikan hasil paper yang sudah kita buat. Kita ini dari kelompok 3. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ken Zaki Abduguna Wijaya dengan NIM 1244030. Mungkin bisa dilanjutkan perkenalan dari teman-teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Sultan Fasareri dengan NIM 124400022. Perkenalkan, nama saya Luciana Maswari dengan NIM 124400090. Perkenalkan, nama saya Atia Dwi Chandra dengan NIM 1244042. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sani Pasha Putra Indarmin dengan NIM 1244. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Amelda Wulandari dengan NIM 124400090. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nura Andini dengan NIM 124400086. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 124400046. Izin memperkenalkan diri, nama saya Almar Rizky Maransia dengan NIM 124400080. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa dengan NIM 1244060. Izin memperkenalkan diri, nama saya Des Nuridaya dengan NIM 124400006. Saya akan menyebutkan teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini, yaitu yang pertama atas nama Rosa Amelia Putri dengan NIM 124400032. Selanjutnya ada Arin Nur Damiati dengan NIM 12224000076 dan Kak Dwi selanjutnya itu Dwi Pak Alisa dengan NIM 122400107. Mungkin bisa dilanjut, next kita langsung ke presentasi gagasan awal kita. Yang pertama itu motivasi penelitian. Latar belakang perkembangan yang akan kita lalui yaitu teknologi komunikasi terus meningkat dari generasi ke generasi menuju jaringan 6G dan diprediksikan mampu menghadirkan kecepatan ultra tinggi dan latensi yang sangat rendah. Kebutuhan urgensinya yaitu satu, penggunaan spektrum frekuensi yang sangat krusial karena keterbatasan sumber daya frekuensi yang tersedia. Yang kedua, diperlukan pemodern dan simulasi untuk memahami cara kerja spektrum sinyal demi meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth dan performa komunikasi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Yang kedua, adanya pentingnya penelitian. Mengapa penelitian ini penting? Yang pertama, jaringan 6G akan menggunakan frekuensi sangat tinggi yang kompleks. Lalu efisiensi spektrum yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan, quality of service.
Lalu di sini ada peran simulasi MATLAB. Yang pertama itu ada karakteristiknya membantu memahami karakteristik sinyal secara komprehensif. Yang kedua analisis, yaitu menganalisis penggunaan ruang bandwidth secara efisien. Yang terakhir ada interferensi, menghindari risiko interferensi sinyal pada frekuensi tinggi. Hasil penelitian ini diharap menjadi dasar pengembangan teknologi komunikasi masa depan. Oke, lalu masuk ke alasan pemilihan judul. Di sini ada relevansi akademik, yang mana sangat relevan dengan materi perkuliahan Siskom yang dipelajari seperti spektrum sinyal, bandwidth, dan modulasi. Lalu kebaruan topik, yaitu jaringan 6G, merupakan topik terbaru, mutakhir, dan saat ini masih dalam tahap pengembangan global. Lalu ada keandalan tools, yaitu MATLAB, merupakan perangkat lunak standar yang sangat umum dan juga akurat dalam simulasi komunikasi seluler. Lalu ada sudut pandang berbeda, yang mana memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu, namun tetap menawarkan hal baru melalui fokus utama pada pemodelan spektrum sinyal. Selanjutnya yaitu yang keempat ada studi literatur. Penelitian sebelumnya itu menunjukkan indikasi yang kuat bahwa yang pertama, wireless communication itu menegaskan bahwa jaringan 6G wajib memanfaatkan spektrum frekuensi tinggi untuk mendongkrak kapasitas data. Lalu yang kedua, frekuensi modulation menunjukkan bahwa karakteristik spektrum sinyal di era mendatang sangat dipengaruhi oleh teknik modulasi yang diterapkan. Lalu yang ketiga, simulasi berbasis MATLAB membuktikan bahwa simulasi mampu menganalisis bandwidth dan spektrum sinyal secara presisi sebelum tahap implementasi yang nyata. Lalu yang kelima, efisiensi spektrum menekankan pentingnya penghematan spektrum pada jaringan generasi berikutnya guna menekan angka interferensi antar kanal. Oke, selanjutnya di sini ada justifikasi pemilihan judul. Nah, judul ini itu dipilih karena memiliki nilai ilmiah tinggi dan relevansi kuat terhadap perkembangan teknologi komunikasi kontemporer. Nah, yang pertama itu ada konsep spektrum sinyal, kemudian yang kedua ada jaringan 6G, kemudian ada simulasi MATLAB. Sinergi ketiga poin di atas memberikan gambaran jelas mengenai mekanisme sinyal pada frekuensi tinggi serta bagaimana bandwidth dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi studi lanjutan sistem nirkabel masa depan. Oke, mungkin untuk presentasi gagasan awal tentang judul kita sudah selesai. Mungkin selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang paper yang sudah kita buat. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pendahuluan. Yang pertama itu ada ovulasi jaringan, transisi 5 6G menuju era 6 6G untuk data super cepat, pemanfaatan spektrum terahertz untuk pita lebar. Terus ada kendala frekuensi tinggi. Yang pertama itu sinyal THZ atau mudah melemah di udara terbuka, dipengaruhi path loss parah dan penyerapan molekul gas. Yang ketiga itu ada transisi jarak jauh menjadi tantangan utama. Yang terakhir, udah ya. 3 doang kan? Boleh di next ya. Baik, selanjutnya di sini ada pemodelan sistem. Di tahap pemodelan sistem, simulasi dilakukan menggunakan MATLAB untuk merepresentasikan kanal komunikasi 6G pada frekuensi terahertz. Bandwidth yang digunakan sebesar 1 GHz dengan frekuensi carry 0,3 terahertz. Model ini mempertimbangkan pengaruh free space path loss dan rugi-rugi propagasi yang umum terjadi pada frekuensi terahertz. Untuk meningkatkan efisiensi transmisi, digunakan teknik OFDM SPM, sementara jarak antara transmitter dan receiver divariasikan dari 50 hingga 300 meter.
sistem. Oke, selanjutnya ada analisis throughput, yang dimana kinerja throughput itu yang pertama sangat sensitif terhadap perubahan jarak. Lalu dia mempunyai zona ideal tuh 50-70 meter, yang mana puncak maksimalnya bisa mencapai 15,5 Gbps. Lalu untuk jarak menengah itu bisa sampai 300 meter, tapi untuk speednya menurun drastis hingga 9 Gbps. Nah, untuk kesimpulan visualnya sendiri, itu sinyal terahertz rapuh terhadap jarak akibat teredaman kanal yang tinggi. Adapun grafik penurunan throughput versus jaraknya bisa terlihat seperti yang ada di slide. Baik, di sini ada degradasi efisiensi spektral. Jadi di sini pola penurunan identik dengan grafik throughput-nya. Jadi maksimal 15 bit atau hertz pada radius 70 meter. Terus minimalnya itu 9 bit atau per hertz pada radius 300 meter. Jadi kebutuhan pendatang itu mutlak membutuhkan skema kompensasi sinyal yang lebih adaptif untuk jarak menengah. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan hasil risetnya, ada potensi 6G itu ada di 15,5 Gbps, sangat besar pada jarak pendek sekitar 50 meter. Terus yang kedua tuh ada performa anjlok nyaris 40% saat dipaksa menjangkau 300 meter. Riset lanjutannya fokus pada perancangan arsitektur IRS atau Intelligent Reflecting Surfaces yang bertujuan itu menambal kerugian lintasan loss pada frekuensi terahertz. Pada slide kesimpulan ini, teknologi 6G berbasis terahertz mampu menghasilkan throughput yang sangat tinggi, yaitu mencapai 15,5 Gbps pada jarak 50 meter. Namun performanya menurun hampir 40% pada jarak 300 meter akibat tingginya loss itu. Oleh karena itu penelitian selanjutnya difokuskan pada penerapan IRS yang dimana membantu mengurangi redaman sinyal dan meningkatkan kualitas komunikasi 6G yang ada pada slide. Terima kasih. Oke, mungkin segitu dulu presentasi paper dan gagasan awal dari kelompok 3 RB. Mungkin kalau masih banyak kekurangan kita dari kelompok 3 mohon maaf. Kita dari kelompok 3 RB pamit undur diri. Terima kasih semuanya.